Tris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 198. Setelah menerima hadiah Feng Yu, suasana hati Hou Haitao ternyata jauh lebih baik. Saya akan menyiapkan dokumen impor. Tentu saja tidak apa-apa. Jadi, akankah harganya jauh lebih rendah? Jauh lebih rendah. Direktur Hou, yang paling bisa saya lakukan adalah menghapus pajak dari harga, lebih dari itu tidak mungkin. Saya seorang pengusaha, dan ketika melakukan bisnis, yang paling penting adalah menghasilkan uang. Manajer Feng, kami adalah pabrik militer. Tungku ini akan meningkatkan standar militer negara kita, tidak bisakah kau memberikan kontribusi pada Cina sebagai orang Cina? Hou Haitao mulai menggunakan kartu patriotisme untuk tawar-menawar. Dia telah menggunakan metode ini pada beberapa pengusaha sebelumnya dalam negosiasi. Jika Anda tidak menurunkan harga, maka Anda tidak patriotik. Sayangnya, metode ini berhasil pada orang lain tetapi tidak pada Feng Yu. Patriotisme. Mengurangi harga berarti menjadi patriotik. Direktur Hou, kamu tidak harus mengatakan itu padaku. Saya seorang pengusaha, dan tidak mungkin bagi saya untuk tidak menghasilkan uang. Saya akan menanggung biaya transportasi tungku ini. Anda hanya mentransfer saham perusahaan mesin Anda kepada saya dan memberi saya 15 juta rubel. Apa? Saham perusahaan mesin bernilai setidaknya 8 juta rubel, dan saya masih harus menambah 15 juta rubel. Tungku bekas ini harganya lebih dari 20 juta rubel, dan masih setelah pajak. Hou Haitao melompat dan berteriak. Feng Yu mengabaikannya dan mengangkat cangkir tehnya. Xiao Liu, tolong tambahkan lebih banyak air. Hou Haitao terengah-engah. Ini kantor saya, dan Xiao Liu adalah sekretaris saya. Manajer Feng, peralatanmu adalah barang bekas, dan semua orang tahu bahwa barang bekas tidak berharga. Bagaimana Anda bisa memberi harga lebih tinggi daripada mesin baru? Anda berbicara tentang mesin-mesin baru model tahun 1970-an. Kamu ingin itu? Itu murah. Anda mentransfer saham perusahaan mesin Anda kepada saya, dan saya akan memberikan Anda model itu, karena kamu tidak menginginkan tungku ini, aku akan mencari pembeli lain. Feng Yu melirik Hou Haitao. Ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja, efisiensi, dan efek antara kedua model. Bagaimana keduanya bisa harga sama? Sebuah Alto baru tidak dapat dibandingkan dengan Mercedes-Benz bekas atau bahkan ketiga. Jangan cemas. Bisakah Anda menurunkan harga lebih lanjut? 15 juta rubel terlalu banyak untuk pabrik saya. Bagaimana pabrik saya dapat membayar jumlah ini? Feng Yu dengan enggan berkata, baik. Karena ini bukan pertama kalinya kami bekerja bersama, saya tidak akan mendapat terlalu banyak dari Anda. Nilai tukar antara RMB dan rubel sekarang adalah 1 rubel hingga 6,3 RMB. Saya akan membulatkannya menjadi 6 RMN. Anda hanya memberi saya 90 juta RMB akan dilakukan. Rubel pada saat itu masih menghargai, dan RMB mengalami depresiasi. Tahun lalu, nilai tukar adalah 1 rubel hingga 6 RMB. Sekarang, nilai tukar adalah 1 rubel menjadi 6,3 RMB. Pada akhir tahun, akan ada penyesuaian lain dari nilai tukar, dan pada saat itu, rubel akan mulai terdepresiasi. 90 juta. Itu terlalu mahal. Itu tidak begitu berharga. Harganya harus 15 juta dolar Amerika Serikat. Hou Haitao menggelengkan kepalanya dan berkata, sial, orang tua ini terampil dalam tawar-menawar. Berdasarkan nilai tukar saat ini, pria tua ini meminta potongan harga sebesar 40% dari harga permintaan Feng Yu. Sebenarnya, bahkan dengan diskon 40% ini, Feng Yu masih memiliki keuntungan, tetapi keuntungannya terlalu kecil dan sepenuhnya tidak proporsional dengan investasinya. Selanjutnya,
15 juta dolar Amerika Serikat setara dengan hanya 9 juta rubel. Feng Yu masih harus menemukan 4 juta rubel lebih banyak. Taihua Trading tidak punya uang lagi, dan Feng Yu tidak bisa berutang pada Kirilenko karena dia masih perlu bekerja dengannya untuk perdagangan di masa depan. Harga ideal Feng Yu adalah 13 juta rubel. Kirilenko telah menutupi biaya transportasi, dan 13 juta rubel adalah total biaya untuk kesepakatan ini. Feng Yu hanya menginginkan saham perusahaan mesin sebagai keuntungan. Tetapi jika dia bisa mendapatkan lebih banyak, mengapa tidak? Usahanya juga membutuhkan uang. Direktur Hou, jika Anda masih terus berbicara seperti ini maka kesepakatan ini batal. Saya tidak khawatir peralatan ini tidak laku. Hou Haitao. Ketika dia mulai menawar, Feng Yu akan mengatakan bahwa dia akan menjual tungku ke pabrik lain. Siapa sih bernegosiasi bisnis dengan cara ini? Tetapi metode ini masih efektif melawan Hou Haitao. Pabrik aviation adalah pabrik yang mendesain dan memproduksi pesawat terbang. Dengan tungku ini, mereka dapat memproduksi komponen canggih dengan bahan baku sendiri. Ini akan secara signifikan mengurangi biaya mereka dan tidak takut Eropa dan AS memberlakukan embargo perdagangan terhadap China. Saat ini, pabrik penerbangan sedang merancang pesawat baru dan bahan-bahan yang diperlukan hanya dapat dikembangkan di laboratorium dan tidak dapat diproduksi secara massal di pabrik karena biayanya terlalu tinggi. Dengan tungku listrik bertenaga sangat tinggi, dapat menurunkan biaya bahan. Hou Haitao telah berjanji kepada atasannya bahwa ia dapat menurunkan biaya mesin jet baru. Jika dia tidak bisa mendapatkan tungku ini, janjinya akan rusak. Kehilangan muka adalah masalah kecil. Tetapi jika dia tidak dapat memenuhi apa yang dia janjikan, dia akan berada dalam masalah besar. Manajer Feng, penghasilan pabrik penerbangan untuk tahun lalu tidak banyak, dan kami masih harus memberikan sebagian dari penghasilan kami kepada atasan. Harga yang Anda tawarkan sangat tinggi. Saya telah menepati janji saya dan telah bekerja sama dengan Anda untuk mendapatkan saham pabrik mesin. Bukankah kamu seharusnya memberikan diskon? Kata Hou Haitao. Feng Yu mencibir, Anda berbicara seolah-olah pabrik penerbangan tidak menghasilkan uang. Ketika Anda membeli saham itu, saya sudah memberi Anda diskon besar. Jika saya tidak membantu Anda memikirkan ide ini, atasan akan mengambil sebagian besar keuntungan Anda. Dari mana Anda mendapatkan uang untuk tungku ini? Lalu bagaimana dengan pelembab dan penggemar tanpa cacat? Anda mendirikan pabrik peralatan listrik Taihua, dan pabrik kami telah kehilangan banyak keuntungan. Apakah saya mengatakan sesuatu tentang ini? Aku bahkan membantumu membujuk Li Xiu. Anda benar-benar berpikir bahwa dia hanya akan diam jika bukan karena saya. Feng Yu membuat ekspresi, diyakinkan, dan berkata, baik. Direktur Hou, saya akan menurunkan harganya sebesar 500.000 rubel. Saya tidak akan mendapat 1 sen pun dari kesepakatan ini. Kebahagiaan Hou Haitao berumur pendek ketika dia mendengar bahwa harga beli hanya diturunkan 500.000 rubel. Harga ini terlalu jauh dari harga yang diharapkan. Hou Haitao mulai membuat daftar saat dia membantu Feng Yu. Dia bahkan menyebutkan plat yang dia berikan kepada Feng Yu. Feng Yu perlahan menurunkan harga sedikit demi sedikit. Akhirnya, harga beli ditawar 14 juta ruble, dan Feng Yu menolak untuk mengalah. Lagi diskon Feng Yu akan membuat kerugian. Dia sudah menurunkan harga sebesar 1 juta ruble. Itu 6 juta RMB. Tidak peduli apa yang dikatakan Hou Haitao, Feng Yu tidak bergerak. Dia bahkan mengancam akan menjual tungku ke pabrik lain. Direktur Hou, aku bahkan sudah memasukkan teknologi terkait, dan kau masih ingin menawar. Mari bersikap adil. Jika saya menjual tungku ini secara terbuka, apakah Anda pikir itu akan menghasilkan 20 juta rubel? Ya, kami memiliki hubungan yang baik, tetapi bisnis adalah bisnis kecuali Anda menyetujui satu syarat lagi. Jangan katakan satu syarat. Saya bahkan akan menyetujui 10 ketentuan jika Anda setuju untuk menurunkan harga lebih lanjut. Baik,
Kaulah yang mengatakan ini. Jangan menyesal. Aku ingin kau ini, bisakah ini berhasil? Kenapa tidak? Kami berdua akan mendapat manfaat dari ini. Saya hanya memiliki kondisi tambahan ini, dan saya akan menurunkan harganya hingga 500.000 rubel lagi. Hou Haitao ragu-ragu untuk sesaat dan mengangkat kepalanya, turunkan 1 juta rubel lagi. Saham perusahaan mesin dan 13 juta rubel untuk tungku Anda dan teknologi terkait. Feng Yu mengepalkan giginya dan berkata, baik. 13 juta rubel. Di dalam hatinya, Feng Yu melompat dengan gembira. Dia tidak menggunakan 1 sen pun untuk mengakuisisi saham perusahaan mesin. Kirilenko dan Direktur Hou bahkan harus berterima kasih padanya. Kesepakatan ini sangat berharga. Bab 199. Ketika Feng Yu meninggalkan kantor Hou Haitao, dia memegang kaleng logam kecil. Saya sudah memberi Anda Gucci Uni Soviet, bukankah Anda harus memberi saya sesuatu sebagai imbalan? Banyak orang melihat saya membawa Gucci anggur. Apakah Anda tidak takut orang berbicara di belakang Anda? Daun teh ini lebih baik daripada teh yang diminum Feng Yu di kantor Zhang Ruiqiang. Hal-hal baik dimaksudkan untuk dibagikan. Feng Yu harus mengirimkan pembayaran terlebih dahulu ke Kirilenko. Dia harus menunjukkan ketulusannya kepada Kirilenko sehingga Kirilenko akan membantunya mencari mesin yang lebih berat. Mungkin di masa depan, Kirilenko akan menghubunginya untuk menjualnya setumpuk senjata. Sekolah sudah dimulai belum lama ini, dan Taihua Trading menerima telepon dari CCTV Zheng Baojun. Tahun ini CCTV memutuskan untuk mengumpulkan semua pengup novel dari tahun lalu untuk menawar kontrak WBE novel tahun ini. Ketika Feng Yu mendengar ini, dia terkejut. Bahkan lelang WBE novel pun diajukan. Mungkinkah itu tawaran yang ditutup? Feng Yu meminta lebih banyak detail dan menghela nafas lega. Semua slot WBE novel disediakan untuk pengup novel yang sama tahun lalu. Namun, tingkat WBE novel meningkat. Jika salah satu pengup novel menyerahkan slot WBE novel mereka, pengup novel lainnya dapat menawar untuk itu. Jika benar-benar seperti ini, maka itu adalah kabar baik bagi Feng Yu. Feng Yu memiliki 4 slot WBE novel Prime Time. Dia masih memiliki sponsor program dan slot WBE novel di saluran CCTV lainnya. Dia pasti akan membeli semua slot ini lagi, dan dia ingin membeli lebih banyak. Dalam sebulan lagi, paten penggemar tanpa cacat itu akan disetujui dan membutuhkan WBE novel. Feng Yu berharap akan ada orang yang memberikan slot WBE novel mereka. Dia bisa menerima tingkat yang lebih tinggi. Itu yang terbaik di masa depan. CCTV akan menggunakan model penjualan ini untuk menjual slot WBE novel. Dengan cara ini, Feng Yu akan dapat memonopoli 4 slot WBE novel Prime Time. Setelah melamar cuti dari sekolah, Feng Yu pergi ke Beijing sendirian. Masih banyak hal yang harus dilakukan di Taihua Trading, jadi Wu Zigang perlu mengawasi di perusahaan. Saat itu jam 4 sore ketika Feng Yu mencapai Beijing. Dia naik taksi untuk CCTV, tetapi pengemudi melihat bahwa Feng Yu masih muda dan ingin melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Dia menolak mengirim Feng Yu. Pada akhirnya, Feng Yu melemparkan uang kertas 100 RMB pada pengemudi, dan pengemudi mengirim Feng Yu ke tujuannya. Saat ini, orang-orang di luar ibu kota sangat kaya. When Feng Yu sedang check-in ke sebuah hotel yang terletak di samping CCTV, dia melihat wajah yang dikenalinya. Orang ini bukan dari kota Bing. Dia dari Hangzhou. Feng Yu mengenali orang ini karena, dalam waktu 10 tahun, orang ini akan menjadi salah satu orang terkaya di Tiongkok dan juga orang nomor 1 di industri minuman Tiongkok. Perusahaan orang ini telah berupnovel di CCTV pada akhir tahun lalu. Tapi slot waktu tidak selama Prime Time, dan Feng Yu tidak menyadarinya. Bapak, Zong. Apakah Anda Tuan Zong? Feng Yu dengan antusias menyambutnya. Zong Qingxian berbalik ke arah Feng Yu. Tidak banyak orang dengan Zong sebagai nama keluarga mereka. Tetapi ketika dia berbalik,
dia melihat seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia berpikir kembali, dan dia tidak memiliki kesan tentang pemuda ini. Tetapi pemuda ini telah meraih dengan kedua tangannya untuk berjabat tangan dan Zhong Qingxian hanya bisa menjabat tangan pemuda ini. Tamu di hotel ini sebagian besar adalah pengup novel untuk CCTV, dan mereka ada di sini untuk penandatanganan kontrak di CCTV besok. Mungkin pemuda ini juga seorang bos perusahaan. Tetapi pemuda ini terlalu muda. Hai, apakah kamu memanggilku? Bagaimana saya memanggil Anda? Feng Yu mengeluarkan kartu namanya dan melewati Zhong Qingxian. Zhong Qingxian bertukar kartu nama dengan Feng Yu. Feng Yu memperhatikan kartu nama Zhong Qingxian dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pria ini memang pengusaha sukses di masa depan. Perusahaannya bahkan bersaing melawan Coke dan Pepsi. Minumlah lehaha, makan malam akan lebih baik. Karena slogan WBE Novel ini, banyak orang tua membeli minuman suplemen kesehatan lehaha untuk anak-anak mereka. Mereka takut anak-anak mereka akan bolos makan dan akan memengaruhi pertumbuhan mereka. Perusahaan lehaha ini baru saja memulai merek mereka sendiri, dan perusahaan seharusnya kekurangan dana. Feng Yu tidak yakin apakah ia memiliki peluang untuk berinvestasi di perusahaan ini. 3 tahun ke depan adalah boom industri suplemen kesehatan China. Minuman suplemen kesehatan adalah yang paling populer karena banyak orang Cina berpikir bahwa minuman ini terlihat lebih berkelas. Minuman ini memiliki banyak keuntungan dan tangan akan kram setelah menghitung uang. Zhong Qingxian melihat kartu nama di tangannya. Manajer umum perusahaan perdagangan internasional Taihua, Feng Yu. Dia pernah mendengar tentang perusahaan ini sebelumnya. Alamat perusahaan ada di Bing City, dan dia seharusnya tidak mengenal pemuda ini. Zhong Qingxian melihat ke belakang kartu nama dan terkejut. Produk Mani, penggemar listrik angin dan hujan, pelembab angin dan hujan, sepeda motor Songjiang, mesin impor Uni Soviet. Kipas listrik ini sangat populer 2 tahun lalu. Dia memiliki penggemar ini di kantor dan rumahnya. Tidak heran dia mendapat kesan tentang perusahaan ini. Adapun pelembab, dia telah melihat WBE Novel sebelumnya di CCTV. Dia mendengar bahwa pelembab ini sangat populer di wilayah timur laut. Masih ada sepeda motor Songjiang. Bintang TV terkenal membintangi WBE Novel. Dia juga membeli 1 sepeda motor tahun ini. Mesin impor Uni Soviet. Ini membutuhkan koneksi yang kuat. Bahkan jika Anda punya uang, tanpa koneksi, Anda juga tidak akan bisa mendapatkan mesin itu. Feng Yu ini bukan orang yang sederhana. Tapi dia penasaran. Produk-produk Tai-Hai Trading tidak ada hubungannya dengan minuman kesehatannya. Mengapa Feng Yu memanggilnya? Juga, bagaimana Feng Yu mengenalnya? Jadi, kamu adalah Taihua Tradings, manajer Feng. Saya telah mendengar nama Anda. Apakah Anda butuh sesuatu dari saya? Pernah dengar saya? Feng Yu sedang berpikir. Seharusnya aku yang mendengar tentangmu. Semua minuman yang Anda jual sangat populer di Cina. Bahkan Coke dan Pepsi tidak dapat mengalahkan Anda di industri minuman. Di masa lalu, Feng Yu hanya melihat foto-fotonya di TV, koran, dan internet. Kali ini dia akhirnya bertemu langsung dengan Zhong Qingxian, dan itu adalah Zhong Qingxian muda. Bapak, Zhong, apa kau juga menghadiri konferensi CCTV? Kita sama. Seharusnya tidak ada apa-apa bagi kita hari ini. Bagaimana kalau makan malam dan minum-minum nanti? Zhong Qingxian tidak mengenal siapapun di sini. Jika tidak, dia tidak akan pergi sendirian untuk makan malam. Tetapi perusahaannya kekurangan dana, dan dia tidak punya cukup uang dengannya. Dia telah merencanakan untuk pergi ke warung pinggir jalan untuk semangkuk mie. Feng Yu ini telah mengundangnya untuk makan malam, dan Feng Yu harus memperlakukannya hari ini. Besok dia harus mengembalikan hadiah untuk Feng Yu. Kali ini dia akan mengeluarkan biaya tambahan. Feng Yu tidak membiarkan Zhong Qingxian punya kesempatan untuk menolaknya. Karena dia tidak memiliki barang bawaan dan hanya memiliki dompet, dia menarik Zhong Qingxian keluar dari hotel.
Zhong Qingxian merasa tidak berdaya. Dalam hatinya, dia berdoa agar Feng Yu tidak pergi ke restoran mewah. Sebuah restoran sederhana akan berhasil. Bahkan restoran di hotel akan melakukannya. Selama itu tidak terlalu mahal. Tapi semuanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Feng Yu menyeretnya ke seberang jalan ke restoran Little Ship Hot Pot. Little Ship Hot Pot adalah rantai restoran baru yang dibuka dalam 2 tahun ini. Mungkin rasanya tidak sebagus restoran tua yang berusia 100 tahun itu, tetapi makanannya masih dianggap enak, dan itu mahal. Keduanya masih dianggap awal. Beberapa saat lagi, itu akan menjadi jam sibuk, dan mereka mungkin tidak mendapatkan kursi. Feng Yu memberikan menu kepada Zhong Qingxian untuk dia pesan. Zhong Qingxian melihat harga pada menu. Dia menghitung dalam hatinya. Pada akhirnya, ia hanya memesan sepiring domba dan 2 piring sayuran. Feng Yu melihatnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Piring-piring ini bahkan tidak cukup baginya. Dia mengambil kembali menu, dan halaman itu adalah semua hidangan daging. Dia menunjukkan menu kepada pelayan dan menunjuk ini, dan ini. Ketika pramusaji ingin menuliskan perintah Feng Yu berkata, "Ini adalah hidangan yang tidak saya inginkan. Beri aku sisa piring." Pelayan tersentak, tapi dia segera berkata baik-baik saja. Gadis muda itu tidak bisa membantu tetapi mencuri pandang pada Feng Yu. Dari mana orang ini berasal? Dia telah bekerja sebagai pelayan sejak lama, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memesan seperti ini. Kaya. Zhong Qingxian berpikir bahwa Feng Yu memesan hanya 3 piring daging lagi. Dia masih bisa menerimanya. Tetapi ketika Feng Yu mengatakan kalimat berikut, ia terkejut. Jadi semua orang dari Northeast memesan makanan dengan cara ini. Zhong Qingxian memiliki rasa pahit di mulutnya, dan jantungnya berdarah. Makanan ini menghabiskan biaya lebih dari biaya makan sebulan. Besok dia masih harus memperlakukan Feng Yu kembali. Bab 200. Karena sudah seperti ini, Zhong Qingxian hanya makan malam dengan sepenuh hati. Karena mereka masih harus menandatangani kontrak pada hari berikutnya, mereka hanya memesan bir. Zhong Qingxian menghela nafas lega. Dia pikir semua orang dari wilayah timur laut hanya minum baijiu. Dia masih takut dia akan mabuk di hadapan pemuda ini. Zhong Qingxian merasa bahwa Feng Yu agak aneh. Saat makan malam, dia terus bertanya tentang masalah LHH. Jika bukan karena Taihua Trading tidak ada di industri minuman, dia akan curiga bahwa Feng Yu sengaja mengumpulkan informasi tentang perusahaannya. Bapak, Zhong, aku bisa melihat potensi di perusahaan LHH. Tetapi bukankah skala perusahaan Anda saat ini terlalu kecil? Efek dari WBE Novel CCTV bagus, dan Anda tidak perlu khawatir dengan penjualan Anda. Tetapi produksi Anda seharusnya tidak dapat mengikuti. Di timur laut, sulit menemukan minuman kesehatan LHH di pasar. Feng Yu mengarahkan pembicaraan ke tempat yang diinginkannya. Kami sudah memikirkan cara untuk mendapatkan pinjaman dan meningkatkan operasi kami. Tapi kami masih harus mengeluarkan biaya untuk WBE Novel, memperluas pabrik kami dan mendapatkan bahan baku, kami benar-benar tidak punya cukup. Zhong Qingxian juga tahu bahwa ia harus memperluas operasinya. Efek buruk novel di CCTV telah meningkatkan popularitas produknya dan permintaan melebihi penawaran. Tapi dia tidak punya uang. Feng Yu akhirnya mengungkapkan ekor rubahnya. Dia bergerak lebih dekat ke Zhong Qingxian dan menunjuk dirinya sendiri, "Saya punya uang." Zhong Qingxian meletakkan sumpitnya di atas meja. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Yu mengajukan banyak pertanyaan tentang perusahaannya. Feng Yu tertarik pada perusahaan LHH-nya. Manajer Feng, apa maksudmu? Bapak, Zhong, apakah Anda bersedia menerima investasi? Saya tidak bisa mengatakan saya punya banyak uang, tetapi saya tidak punya masalah membagikan 8 juta atau 10 juta untuk berinvestasi di LHH Company. Dengan cara ini,
Anda dapat mempercepat ekspansi dan menjadi pemimpin dalam industri minuman suplemen kesehatan. Upaya WBE Novel Anda juga tidak akan sia-sia dan masih dapat meringankan tekanan keuangan perusahaan. Dengan cara ini, dari karyawan Anda ke diri Anda sendiri, bos, tidak akan merasa begitu tertekan. Zhong Qingxian menarik lengan bajunya untuk menutupi sweater lusuh di dalamnya. Untuk mengembangkan perusahaannya, dia tidak punya uang. Tak perlu dikatakan karyawannya, yang bekerja untuknya berdasarkan gambar indah yang dia lukis untuk mereka. Melukis gambar yang indah hanya solusi sementara. Itu tidak akan bertahan lama, dan jika perusahaan menghadapi beberapa masalah penjualan di tahun mendatang, perusahaannya akan mengalami masalah arus kas dan menjadi bangkrut. Ini tidak terjadi dalam sejarah. Penjualan LHH menembus 100 juta tahun ini dan menjadi pemimpin dalam industri minuman kesehatan anak-anak. Ini juga mengakibatkan Zhong Qingxian menjadi lebih percaya diri, dan bank-bank bersedia meminjamkan lebih banyak uang kepada perusahaan. Tapi sekarang, Zhong Qingxian tidak punya pilihan selain mempertimbangkan usulan Feng Yu. Ini untuk stabilitas dan penghindaran risiko. Selain itu, bahkan jika Feng Yu membeli saham di perusahaan, dia masih akan menjadi pemegang saham utama. Dengan modal yang disuntikkan, LHH akan dapat memperluas skalanya dan menangkap lebih banyak pangsa pasar. Penghasilannya akan lebih dari sebelumnya, dan ia akan menghadapi risiko yang lebih rendah. Zhong Qingxian mengeluarkan rokoknya. Feng Yu memandangi kotak rokok itu. Itu rokok murah, 2 RMB per bungkus. Feng Yu tidak menyangka bahwa salah satu pria terkaya di Cina di masa depan akan sangat suram. Terima kasih, aku tidak merokok. Zhong Qingxian menyimpan rokok yang ia tawarkan kepada Feng Yu kembali ke dalam bungkusan dan menyalakan rokoknya. Dia mengambil isapan dalam. Feng Yu tetap diam dan menyesap birnya. Dia menunggu Zhong Qingxian untuk mempertimbangkan. Di masa depan, industri minuman adalah industri yang sangat menguntungkan, terutama pasar Cina. Ada banyak orang sukses di industri ini. Susu, yogurt, kopi, minuman berenergi, teh herbal, minuman berkarbonasi, minuman kesehatan, jenis minuman apa yang tidak menghasilkan uang. Tetapi di antara semua perusahaan ini, LHH Company, di bawah kepemimpinan Zhong Qingxian, menjadi pemimpin industri di China selama beberapa tahun. Bahkan teh herbal terkenal yang muncul jauh kemudian tidak dapat bersaing dengan LHH. Jika Feng Yu bisa menjadi pemegang saham LHH, maka di masa depan, LHH masih akan menjadi pemimpin di pasar Cina dan bahkan memiliki peluang untuk menjadi industri minuman yang terkenal di dunia. Sekarang, semuanya bermuara pada keputusan Zhong Qingxian. Jika dia membuat pilihan yang benar, maka semua orang akan menang. Jika dia membuat pilihan yang salah, maka mereka akan menjadi pesaing. Dengan pengetahuan Feng Yu tentang masa depan dan kekuatan finansial, LHH tidak akan sesukses kehidupan sebelumnya. Manajer Feng, bisakah saya mempertimbangkan hal ini? Perusahaan LHH bukan milik saya sendiri. Saya masih perlu berdiskusi dengan yang lain. Saya akan memberi Anda balasan sesegera mungkin. Setelah menghabiskan rokoknya, Zhong Qingxian memberi Feng Yu jawaban ini. Feng Yu sedikit kecewa. Tapi Zhong Qingxian tidak menolak Feng Yu di tempat, itu berarti masih ada kemungkinan. Tentu saja. Tapi saya harap Anda bisa memberi saya jawaban sesegera mungkin. Pabrik farmasi di Bing City saat ini sedang mengembangkan minuman suplemen kesehatan anak-anak. Produk-produk pabrik farmasi akan lebih baik diterima oleh masyarakat. Jika Anda tidak memberi saya balasan, maka saya akan berinvestasi di pabrik farmasi Bing City. Feng Yu telah membuatnya sangat jelas. Jika Anda mau, kami dapat bekerja sama dan menghasilkan uang bersama. Jika tidak, saya akan bekerja dengan orang lain untuk melawan Anda. Adapun jenis minuman suplemen kesehatan apa yang dikembangkan oleh pabrik farmasi Bing City, Zhong Qingxian tidak tahu. Feng Yu juga tidak tahu. Itu semua dibuat olehnya.
Dalam sejarah kehidupan sebelumnya, pabrik farmasi Bing City memang mengembangkan serangkaian minuman kalsium glukonat, seng-glukonat. Respons pasar terhadap minuman ini juga sangat baik, sehingga pabrik membuat jumlah yang cukup signifikan. Tapi itu bertahun-tahun kemudian. Feng Yu mengatakan semua ini untuk memberi Zhong Qingxian tekanan. Keduanya tidak banyak bicara dan menyelesaikan makan malam dengan cepat. Kembali di kamar hotelnya, Feng Yu mengeluarkan daftar harga sementara dari tasnya. Ini adalah tabulasi WB novel CCTV yang disiapkan sehari sebelumnya. Itu tidak termasuk semua slot WB novel, tetapi slot yang diinginkan Feng Yu ada di dalam. Feng Yu berencana, dia akan melanjutkan dengan slot WB novel yang dia beli tahun lalu dan jika dia memiliki anggaran berlebih, slot mana yang harus dia beli. Zhong Qingxian menelepon perusahaannya untuk bertanya tentang situasi keuangan dan angka penjualan perusahaan saat ini. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus membiarkan Feng Yu berinvestasi di perusahaannya. Jika ya, berapa banyak saham yang harus dia berikan kepada Feng Yu? Meskipun LHH didirikan oleh 3 orang, Zhong Qingxian adalah pemegang saham utama, dan sahamnya lebih dari 60% dari perusahaan. Dia memiliki keputusan akhir di perusahaan. Ketika dia memberitahu Feng Yu bahwa dia perlu berbicara dengan pemegang saham lain, dia berusaha memberikan waktu untuk memikirkannya dengan cermat. Pagi berikutnya, setelah mandi, Feng Yu memandang dirinya di cermin. Rambut wajahnya lebih tebal, dan rambutnya lebih panjang. Itu tidak lagi memotong kru. Dia tampak lebih matang, dan Feng Yu puas dengan penampilannya saat ini. Dia tampak lebih tua dari sebelumnya. Ketika Feng Yu membuka pintu kamarnya, Zhong Qingxian, yang tinggal di ruangan di seberang, juga keluar. Keduanya sarapan bersama dan berbincang-bincang menuju ruang konferensi CCTV. Ruang konferensi sudah penuh dengan orang. Semua orang duduk bersama mengobrol dan mencoba mencari tahu slot apa yang masing-masing mereka beli tahun lalu, berapa yang mereka bayar dan berapa anggaran mereka tahun ini. Feng Yu dan Zhong Qingxian tidak punya teman di sana, dan mereka berdua duduk bersama untuk menunggu konferensi dimulai. Semuanya, tolong tenanglah, aku menyatakan bahwa tender CCTV 1990 untuk slot WB novel akan secara resmi dimulai. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Titik.